Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Luar biasa senang sekali, saya Sasti Apsari akan menemani Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung secara virtual dalam sebuah talk show yang mana pada hari ini kita akan berbincang-bincang terkait tantangan dan peluang mendorong pariwisata DKI Jakarta menjadi destinasi wisata unggulan Indonesia. Tak henti-henti, kami ingin mengingatkan bagi seluruh hadirin untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Kami informasikan pula bahwa kami selalu menerapkan protokol kesehatan dalam proses penyelenggaraan acara pada hari ini. Tentunya tema kali ini luar biasa menarik Bapak Ibu sekalian, apalagi momen adanya pandemi ini membuat orang mungkin ada kalanya jenuh karena aktivitas dan juga mobilitasnya terbatas. Ada keinginan untuk bepergian dan juga berwisata. Nah mungkin ini adalah saat yang tepat bagi Anda, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mengeksplor daerah terdekatnya. Apalagi di Jakarta tentunya sangat banyak atraksi atau objek wisata yang memiliki daya tarik tersendiri untuk bisa dikunjungi. Tentunya dengan selalu mematuhi acuan protokol kesehatan yang telah disosialisasikan oleh pemerintah. Nah Bapak Ibu sekalian, bicara soal pariwisata DKI Jakarta, tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa Jakarta adalah ibu kota ya Mbak Santi dan Pak Firman ya. Ibu kota Jakarta, selain itu Jakarta juga adalah sebuah melting pot di mana banyak sekali peleburan budaya yang terjadi di sini. Banyak sekali juga momentum sejarah negeri ini yang terjadi di Jakarta yang berpengaruh atau tentunya memiliki resonansi tinggi terhadap perkembangan pariwisata DKI Jakarta. Dan hal inilah yang menjadikan DKI Jakarta sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia. Banyak sekali cerita di balik wisata DKI Jakarta yang menarik untuk kita simak. Dan pada hari ini sudah ada 3 narasumber yang akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian yang bergabung secara virtual tentang apa saja tantangan dan juga peluang dalam mendorong pariwisata DKI Jakarta menjadi destinasi wisata unggulan Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan ke Pak Firman terlebih dahulu nih dari Ketua Yayasan Kota Tua. Kalau kita bicara terkait pariwisata ya Pak Firman ya, itu kan payung besarnya pariwisata, lalu di bawahnya ada aspek-aspek komponen yang membawahi, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan juga ancillary services atau ketersediaan sarana pelengkap pariwisata. Nah unsur yang pertama ini atraksi, kita ngomongin Kota Tua ya Pak Firman ya. Saya akan ke Pak Firman dulu, mungkin teman-teman dari panitia bisa tampilkan apa yang sudah dipersiapkan oleh Pak Firman sembari kita ngobrol-ngobrol. Nah, ya Pak Firman, di sini memang Kota Tua tuh adalah sebuah kawasan heritage ya, yang menawarkan banyak sekali spot, betul ya Pak Firman ya? Ada Staduis di sana, lalu ada berbagai museum. Nah kita bisa lihat di sini mungkin bisa ditampilkan. Kemarin Pak Firman sempat cerita sedikit sama saya tentang map atau petanya zonasi Kota Tua. Nah saya sekarang juga jadi baru tahu ternyata ada yang namanya zona Kota Tua tuh luar tembok dan dalam tembok ya Pak ya? Iya. Boleh nggak Pak diceritain sedikit tentang itu Pak? Jadi Mbak Sasti, Iya. kalau kita lihat mengacu ke Pergub ya, Pergub nomor 36 tahun 2014 tentang rencana Kota Tua, terakhir itu dibagi 2 zonasi ya. Iya. Zonasi dalam tembok dan luar tembok ya. Yaitu mungkin pendekatan memakai signifikansi morfologi tahun 17 abad sekian gitu ya. Sehingga nanti dalam tembok itu akan dibagi-bagi zonasinya ya, seperti kalau Mbak Sasi tahu atau Mbak ini kalau kita ke Kota Tua apa sih yang paling terkenal? Taman Fathahillah kan? Betul, di depan tadi ya. Ya, tadi yang difoto itu adalah zona inti ya. Zona inti. Ya. Ya, terus juga ada Kali Besar ya. Bahkan ada jalan yang tertua di Kota Tua itu adalah Jalan Cengkeh, Jalan Tongkol ya, Princeton Street, yang sebenarnya pintu masuk Museum Sejarah Jakarta itu dengan kastil itu sama depan. Oh. Jadi kalau ditanya jalan tertua, jalan pertama ya Jalan Cengkeh itu ya. Jalan Cengkeh di Kota Tua ya Pak ya? Karena itu tegak lurus dengan kastil. Oh, oke. Walaupun kastilnya udah nggak ada ya. Jadi kalau dibilang dalam tembok, ya masih ada sisa temboknya ya, di Gudang Sisi Timur, di Museum Bahari, bahkan di Museum Bank Indonesia. Itu diadain penggalian ya, di dalamnya itu ada fondasi tembok. Maka dulu ada metafora
Kota Tua itu disebut kota di dalam tembok. Itu maksudnya ya. Oh. Walaupun temboknya udah nggak di permukaan tanah Sudah gitu ada, sudah tidak ada terlihat begitu ya Pak Firman Iya. ya. Nah kita lihat di sini ada yang disiapkan oleh Pak Firman, ada 3 perbandingan foto ya Pak ya. Oh ya, itu peta Boleh ya. diperlihatkan? Boleh next slide. Nah ini dia. Nah ini ada 3 peta map ya. Yang pertama itu sebenarnya itu dibuat, saya ambil dari Pak Heiken ya. Pastor Heiken udah meninggal, ya bukan main, karya beliau tentang Kota Tua ya. Ya. Jadi kalau guide mau jelasin Kota Tua harus baca buku Pak Heiken semua gitu ya. Nah ini beliau buat ya, dulu Kali Besar tuh masih belok-belok. Kalau Mbak sekarang kan Kali Besar tuh lurus ya. Kali Besar Barat Timur ya. Betul, Nah betul. dulu itu sebelum tahun 1632 itu masih melingkar ya. Sebenarnya Pak Heiken ini mengambil rekonstruksi dari yang dibuat oleh Iserman tahun 1919 ya. Nah di situ ada mapping kelihatan ya, tahun 1918 itu masih ada Keraton Jayakarta ya, ada Jadi kastil. ini masih Jayakarta ya? Iya. Iya. Ya. Nah yang peta kedua ini lampiran gambar kedua dari pergub tadi ya, rencana induk. Iya. Sudah dibagi zonasi ya. Nah dalam tembok ya, tembok, luar tembok ya. Dalam tembok dibagi lagi zonasi inti ya, zonasi penunjang. Ya, nah yang ketiga, nah ini menarik, ini saya ambil dari Heiken lagi. Jadi Pak Heiken buat 3 peta, periode Jayakarta, periode Batavia, dan periode Jakarta. Jakarta. Oh. Jadi ini bukan main. Nah ini maksud saya mapping ini kalau kita ketahui, kita akan bisa punya storytelling tadi ya, narasi yang panjang, yang menjadi salah satu kekuatan Daya tarik dari Kota Tua. Kota Tua Jakarta. Karena ini wisata sejarah ya, Betul, betul. wisata Jadi, cagar budaya. Nah kalau kita bicara soal wisata sejarah, ya kita harus adu konten gitu ya, tapi harus otentik ya. Harus punya pesan moral juga ya, Iya, filosofis betul. ya. Saya rasa itu ya. Jadi 3 map ini yang menurut saya penting. Baik untuk branding, untuk identitas maupun branding. betul, betul. Ya, misalnya kalau kita kembali ke Batavia, sebenarnya kan ada Keraton Jayakarta dulu di situ. Ulang tahun Jakarta ada di mana dideklarasikan? Saya juga bingung gitu ya. Tapi setidaknya kalau kita 22 Juni itu di mana? Apa di Keraton Jayakarta? Itu ulang tahun ibu kota. 500 tahun lagi, 2027. Jadi banyak sekali sebenarnya cerita-cerita tersembunyi Iya, bukan di main. balik perkembangan Kota Tua itu yang sebenarnya itu menjadi daya tarik utama juga bagi Kota Tua ya. Nah, kayak Pak tadi Firman misalnya ada perjanjian Padrau. Itu perjanjian pertama internasional Indonesia. Itu ada di mana? Di Jalan Cengkeh yang Terjadi kami di tadi. Jalan Ya, Cengkeh. antara Portugis dengan Pajajaran. Jadi sebenarnya banyak sekali ya Iya, Mbak Santi dan ya. Itu aslinya ada di Museum Nasional. Replikanya di Museum Sejarah. Tapi kalau itu ditaruh di onsite, bukan main kan? Betul, betul, betul. Orang pasti akan semakin tertarik ya Pak karena Firman ya. itu perjanjian Nusantara pertama, Portugis dengan Pajajaran ya. Jadi saya rasa konten kita kaya sekali. Betul. Ya, kita juga terus menggali, ya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh para guide ya lokal untuk menceritakan. Ya, Iya. saya rasa itu. Tinggal bagaimana pengembangan pengemasannya, story itu sendiri ya Betul. untuk menarik wisata. Nah kita boleh ke slide selanjutnya, mungkin rekan-rekan panitia. Ya, saya rasa ini yang menunjukkan area saja. Area ya, Pak ya. Ini kalau nggak salah dari teman-teman Yayasan Kota Tua ya, dari Pak Danang, Pak Dodi, karena rencana ada shuttle bus ya. Jadi shuttle bus itu, karena kan kawasan Kota Tua sekarang low emission zone. Betul. Ya, nggak boleh masuk kendaraan. Terus ya harus kendaraan yang ramah lingkungan, pakai listrik ya. Jadi emang orang kita kadang-kadang budaya jalan kakinya masih malas sih. Tapi maksudnya untuk premium lah ya, untuk tamu hotel ya. Nanti ada kendaraan shuttle car itu rencana ya, mohon doa dukungannya. Iya. Terus menghubungkan antara zona Taman Fatela dengan Sunda Kelapa. Iya, betul. Yang selama ini masih terpisah gitu ya, dengan Jalan Cengkeh, Jalan Tongkol. Nah kalau ini ada moda transportasi yang ramah lingkungan, termasuk sepeda juga, bahkan sepeda listrik atau apapun, jadi masyarakat dikasih pilihan setelah low emission zone harus ada moda transportasi. Iya. Ya, mudah-mudahan shuttle car ini yang pakai listrik Terwujud ya Pak ya. terwujud. Cepat-cepat terwujud jadi juga bisa meningkatkan pariwisata di Kota Iya, Tua daya ya saing. Pak Ini ya. kan bentar lagi setelah new normal selesai, kontestasinya makin berat. Benar, Maksud saya, benar. Semua kawasan destinasi mempersiapkan diri. Harus mempersiapkan diri dari sekarang Iya. menyiapkan pasca pandemi ya Iya, Pak kemarin Firman ya. Pak Oni bilang akan ada booming wisatawan domestik 2022. Iya. So kita harus siap-siap dong. Betul, betul Pak. Setuju. Oke, mungkin boleh lihat ke slide selanjutnya. Ya, kalau Nah, ini Pak, kira-kira boleh dijelasin nggak? Ini Nah, ada tulisan daya tarik
wisata utamanya Kota Tua sebenarnya apa sih Pak? Ya, jadi ada daya tarik wilayah utama, ini rekonstruksi ya, jadi Ya. masyarakat ya. Jadi ini waktu itu kita melakukan fokus group discussion ya dalam rangka penelitian kita, akhirnya menemukan ya sebenarnya salah satu isunya itu nanti ya kalau di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jadi ada daya tarik utama, alternatif, kendala, sosial, solusi dan harapan, mimpi ya. Iya. Jadi Kota Tua itu harus ada mimpi bersama gitu loh. Betul Pak. Kemarin dulu 2011 Bu Mari bilang walaupun ranjang kita berbeda, kita harus punya mimpi bersama. Iya. Nah mimpi bersama itu apa gitu? Ya jadi harus sama ya antara komunitas, masyarakat lokal, pemerintah, Harus bersinergi swasta. ya Pak Firman ya? Iya bersinergi, berkolaborasi. Nah salah satu isu yang muncul itu masalah identitas muncul. Ya. Kemudian juga masalah komunikasi ya. Ya ujung-ujung semua komunikasi Komunikasi ya. ya Pak ya? Kolaborasi Antar pasti dari stakeholder, komunikasi ya? Hah? Betul. Ya kita nggak bisa kolaborasi kalau nggak komunikasi. Benar sekali Pak, Nggak bisa setuju. bersinergi kalau nggak terbuka, ya kan? Agendanya apa, ya agenda komunitas apa, agenda pemerintah siapapun. Jadi kita bisa saling support. Itu muncul ya. Jadi, nah kalau untuk destinasi yang menarik nih ya, mungkin bisa berikutnya ya, berikutnya. Jadi waktu itu di masyarakat, Boleh berikutnya? ya wisata ke museum itu udah nggak jadi top of mind. Nah iya Pak, Itu menarik itu ya. sebenarnya mungkin teman-teman di sebaya saya merasa bahwa mungkin Museum Fathahillah adalah representasi tunggal dari Kota Tua. Sebenarnya banyak banget ya Pak ya yang bisa dieksplor gitu ya Iya, dari justru Kota kalau Tua. kita ya maksudnya museum itu ya bangunan ya. Iya. Sebenarnya yang bercerita itu kan koleksinya, Betul, kontennya ya. Betul. Ya kalau bangunan itu di teman-teman di Belanda masih ditempatin. Kalau kita orang Belanda ke Kota Tua udah nggak heran dengan bangunannya. Orangnya di Amsterdam masih tinggal di bangunan abad 17. Tapi begitu dia lihat tariannya, lihat pencak silatnya, ya the living monument, baru mereka wow. Apalagi nanti resepnya makanan Nusantara gitu ya. Betul, betul. Jadi saya rasa itu ya, rohnya Kota Tua itu adalah seni budayanya, masyarakatnya, atraksinya ya. Cagar budaya penting, bangunan penting. Iya. Ya, tapi maksudnya tidak hanya itu ya. Jadi saya rasa itu jadi apa ya? Kawasan Kota Tua itu tidak hanya museum, tidak hanya Taman Fathahillah. Betul. Pelabuhan terbesar pertama ya misalnya gereja tertua pertama di mana? Di Fathahillah, itu gereja Sion, gereja Portugis. Itu gereja pertama. Wah, ini saya juga Dan jadi di baru situ tahu loh. dan di situ ada makam Gubernur Jenderal Hendrik Oh. Suhartokon. Ingat kasus pecah kulit gitu ya? Iya. Waktu itu dia maksudnya menangkap dan menyiksa Peter Eberhard ya, Kertadria. Nah itu Terjadi di gereja situ. Sion. Nah itu samping di gereja Kota Tua ada kuburannya gitu lah. Ya, jadi maksud saya, nah akhirnya Kota Tua itu juga punya keunggulan dari wisata tematik. Ya. Betul, betul. Setuju. Tadi ya, wisata sejarah, Iya. wisata spiritual, wisata ziarah. Bahkan Kapiten Cina pertama, Sao Bengkong, itu dekat dari gereja Portugis, gereja Sion ya, arah ke arah Pangeran Jayakarta ya. Jadi sebenarnya di Kota Tua itu sendiri kita bisa memilih wisata tematik kalau walking tour begitu ya Pak? Iya. Pak Firman ya, tadi ada wisata sejarahnya dari museum, Iya. lalu ada wisata ziarah, tadi ada beberapa makam yang memang para pelaku sejarah gitu ya Iya, Pak Firman pelaku ya. sejarah. Ada apa aja sih Pak selain tadi ada wisata sejarah, mungkin ada wisata kuliner, boleh diceritain nggak Pak ke Dan Bapak Ibu samping- sekalian nih? Sampai wisata kuliner ada wisata perbankan juga ya. Jadi bank pertama di kawasan Ansia itu di abad ke-18, zamannya Baron van Inhofe, itu di Kota Tua juga. Kemudian berdiri Javase Bank, terus Nederland Handels Maskapai. Iya. Dan yang lebih hebat, bank pertama kemerdekaan, anak kandung kemerdekaan itu ada di Kota Tua. Dan punya museum, belum tahu kan? Belum tahu Pak, Museum ini kita BNI. baru tahu di sini. Museum BNI ya. Nah, jadi di Kota Tua itu lengkap, Bang. Lengkap Ada Museum banget ya, Bank Pak ya, Sentral, ternyata. Javase Iya. Bank, Museum BI, ada bank komersial terbesar NHM dan ada Museum BNI. Ya, jadi di samping nanti kuliner gitu ya. Ya. Saya rasa itu yang akan habis-habis ya kalau kita gali. Ya. Kalau kita pengen tanya juga nih, banyak sekali sebenarnya kan di dunia, lalu di Jakarta Kota Tua adalah heritage city. Sebenarnya unique selling proposition atau pembeda poin Kota Tua dengan heritage city lainnya apa, Pak Firman? Ya makanya saya bilang kalau kita hanya sampai ke Batavia nggak jauh beda. Semua kota pelabuhan itu kota
koloni ya. Tapi kalau kita punya cerita sampai ke Sunda Kelapa dengan menampilkan padrau, perjanjian internasional, bahkan saya menarik wisatawan Portugis kan, Ronaldo apa? Betul. Ya. Jadi maksud saya gini, narasi kita ini jangan dipotong dari 16-19, walaupun signifikansi morfologi kita mulai abad ke-18. Ya. Jadi nggak hanya kastil, ada Keraton Jayakarta. Nah ini menarik lagi kan, wah ternyata dulu ada Keraton Jayakarta gitu kan, yang nggak usah, maksudnya pas kita melintas jalan itu dikasih tunjuk, kan ada Jalan Pangeran Jayakarta. Keratonnya di mana? Ya, apa di situ atau bahkan di Marunda. Nah, ini kan perlu digali lagi ya. Jadi konten itu nggak akan habis ya. Betul jadi, sekali, banyak sekali ya yang bisa digali dan nggak hanya ya cukup Pak. itu Mbak, tapi content is the king, distribution is the king Kong. Nah, itu dia, setuju. Gitu ya, itu paling setuju saya. Kita perlu platform ya, cara mendistribusikan konten ya. Orang ke Kota Tua gampang ya terinformasinya ya, terus agenda ya, kita nggak punya agenda, jangankan agenda tahunan ya, agenda bulanan apa ya, jadi emang itu yang perlu didorong. Betul. Supaya kita punya nilai keunggulan tadi ya. Wah luar biasa, banyak sekali konten, dan apalagi kalau misalnya kalau dari sisi wisatawan mungkin sembari tur atau berwisata ke Kota Tua kita juga bisa mengeksplor sendiri, nanya gitu ya Pak ya, ini cerita di balik ini apa, karena tadi Kota Tua menawarkan banyak sekali story, cerita, konten yang sebenarnya akan membuat atau meningkatkan daya tarik itu sendiri. Dan nggak hanya cerita para pembesar, ya, nggak hanya cerita para gubernur jenderal, para arsitektur, tapi cerita masyarakat sosial seadanya. Ya misalnya gini, di Kali Besar itu ada buaya, ada mobil kecemplung, nah itu bisa digali. Terus ada cerita misalnya dulu, ya walaupun ini negatif ya, misalnya tukang cerita-cerita kearifan lokal begitu ya. Pas sampai kontrakannya tinggal celana dalam doang, maaf ya. Tapi kan kita bisa sortir ya, karena tujuannya itu kan kita mengguide itu kan untuk menambahkan jiwa apa ya, jiwa semangat, optimisme gitu ya. Terus menghargai perbedaan, disiplin. Jadi kita itu memberikan narasi, ada acuannya juga gitu Mbak. Kalau kita di museum itu SKKNI ya. Betul, jadi betul. Pembangunan karakter. Ya. Ini hati-hati. Jadi teman-teman kita di guide juga ya, pada saat menyampaikan cerita sebenarnya ada bingkainya gitu loh. Iya. Ya kayak tadi kan, nanti ada tradisi paten. Ada outline story-nya begitu ya Pak Firman ya. Ada pesan moralnya, ada pembelajarannya. Jadi anak-anak generasi muda itu tertanam karakter yang kuat. Ya, misalnya menghargai keberagaman ya. Iya, betul Pak. Kota Tua itu miniaturnya Indonesia saya bilang, bukan Dan kemarin saya sempat ngobrol juga sama Pak Firman, ini adalah Laboratorium Arsitektur Indonesia. Nah, betul. Nah, itu sangat beragam ya Bapak Ibu sekalian, bahwa memang di Kota Tua kita banyak sekali yang bisa kita eksplor dari riwayat sejarahnya dan juga kearifan lokalnya Pak Firman ya. Nah, kita bakal ngobrol lagi Pak Firman lebih jauh lagi di dalam sesi tanya jawab nanti. Dari rekan-rekan ataupun Bapak Ibu sekalian yang sudah mensubmit pertanyaan melalui kolom Q&A. Yang pertama dari Gani Fahru Rozi kepada Bapak Firman Haris nih Bapak. Bagaimana Bapak memandang digitalisasi di destinasi wisata Kota Tua Jakarta, dan apa yang strategi yang bisa dilakukan Kota Tua Jakarta menjadi pusat wisata unggulan Indonesia? Karena kita tahu sendiri bahwa dengan kekayaan alam di Indonesia cukup banyak destinasi wisata yang worth it untuk dikunjungi. Sehingga experience dan value apa Pak yang bisa didapatkan oleh wisatawan. Bagaimana Yayasan Kota Tua dapat memanfaatkan cerita dan histori menjadi pengalaman yang berkesan bagi wisatawan. Wah luar biasa nih, beranak pinak pertanyaannya Pak. Monggo dijawab Pak. Ya mungkin saya dari akhir ya. Iya mungkin ini kayaknya bisa dirangkum singkat saja Pak. Digitalisasi itu suatu keniscayaan ya, apalagi kita setelah masa pandemi, sebelumnya juga di industri 4.0 ya. Iya. Nah sekarang emang gate-nya museum atau destinasi nggak hanya onsite, tapi digital. Iya betul. Ya. Nah kalau tadi bicara strategi, ya kita kembali ke konten ya. Sebenarnya kan duta Kota Tua itu para guide ya, para selebritis atau apa yang pada saat dia bercerita ya, maka kita harus bekali dengan konten repository ya. Jadi kita lagi membangun narasi ya, repository dengan teman-teman Yayasan Kota Tua. Di situ ada ITIK juga, ada Mula ya. Jadi kita lagi membangun repository yang bisa diakses atau dimanfaatkan oleh semua stakeholder ya. Saya rasa itu ya. Jadi kita
Kenapa? Konten Kota Tua itu terpisah-pisah. Ada di Bibliotek Belanda. Kemarin saya buka-buka Shinpo Weekly. Wih, gila gitu ya. Narasinya kaya banget. Juga tentu di Arsip Nasional maupun di Perpustakaan Nasional. Oke, jadi harus diadaptasi ya digitalisasi jadi itu. Content is the king. Content is the king. Tapi King Kongnya distribution. Ya. Setuju Pak. Tadi jadi berarti digitalisasi adalah sebuah keniscayaan untuk pengembangan pariwisata di masa sekarang begitu ya Pak Firman ya. Oke. Nah mungkin Pak Firman, ini saya pengen tanya lagi karena terkait tema kita nih, sebenarnya tantangan dan juga peluang pariwisata DKI Jakarta pasca pandemi seperti apa Pak? Monggo Pak. Pasca pandemi ya? Iya. Jadi justru kita harusnya konsolidasi ya. Jadi begitu kita pandemi, kita akan berebut pasar ya, tapi dengan persyaratan tadi ya, kesehatan segala macam. Nah kalau menurut saya yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana menggabung, jadi paket, kita perlu trigger, yaitu paket wisata menginap di Kota Tua. Oh. Ya, Kota Tua 1 malam, apalagi di Kepulauan Seribu 1 malam. Jadi itu punya multiplier effect gitu ya? Iya, jadi menggabungkan antara hotel, penginapan, kafe, museum, bahkan komunitas. Kalau perlu boleh jalan-jalan di Kepulauan Seribu. Ya, Batavia Marriott itu punya Quicksilver-nya mereka. Jadi sembari dari Kota Tua langsung ke Kepulauan Seribu begitu ya? Iya, tadi kan bukan seperti Mbak Mariska tadi ya. Sana juga wisata Instagramable ya. Kayak Benteng Murtelo itu juga sudah terkenal. Bahkan orang sudah mulai sebelum pasca ada wedding ya. Pre-wed itu fotonya di sana. Bisa di situ. Ya, jadi saya rasa ini harus dijual, bukan ya maksudnya dipersiapkan dan pasca pandemi kita bisa launching gitu ya. Sudah siap begitu ya, apa yang akan kita tawarkan gitu kepada wisatawan. Efeknya akan berdampak. Betul. Saya rasa itu. Iya. Dan tentunya jadi tentunya pastinya di pandemi ini pun kita tetap bisa menikmati karena sudah juga melakukan protokol kesehatan gitu. Nah nanti pasca pandemi insya Allah sudah siap juga ya produk yang ditawarkan ke wisatawan. Nah, misalnya tadi experience ya, kuliner, bagaimana restafel ya. Jadi dinner makan malam di museum. Jadi tamu-tamu hotel ditawarkan untuk mencoba experience seperti itu. Budaya Indis tadi ya. Karena experience itu kan sangat penting ya dalam berwisata. Itu enggak karena eksotik gitu ya. Karena gedung-gedung tua di taman makan dengan gaya restafel. Nah, itu memang harus kita bermain di sana. Jadi antara stakeholder ya hotel, museum memang harus kuat. Maksudnya kolaborasi kerjasamanya. Betul sekali. Nah mungkin dari Mbak Santi terkait wisata kuliner, apalagi tantangan dan juga peluang yang masih disiapkan pada saat pandemi sekarang maupun pasca pandemi nanti. Iya, kalau saya lihat tadi kan membahas mengenai digitalisasi ya, dan sekarang ini memang era digital dan semua harus serba berjualan lewat online ya. Bukan begitu aja, tapi pembayaran pun kalau sebisa mungkin sekarang kan seharusnya sudah harus cashless. Nah itu bagaimana sekarang menyiasati para pelaku UMKM ini. Bisa nggak sih dibikin? Harus cashless ya, harus apalagi cashless. sudah ada kris nih Mbak Santi nih. Iya, jadi kan sangat membantu sekali. Betul, ya, merchant bisa less touch begitu ya. Iya, dan apalagi memang pandemi ini sebisa mungkin tangan kita juga nggak menyentuh uang gitu ya atau hal yang lain. Nah, itu sangat penting udah mulai harus digaungkan ya. Karena memang kalau nggak kita juga akan ketinggalan zaman juga. Betul, setuju. Kemudahan dan banyak diskon. Ya itu sih Mbak Santi. Jadi dan juga pada saat pandemi ini kuliner yang memang digandrungi juga kesehatan ya, kuliner sehat. Iya, karena itu meningkatkan imun ya Mbak. Dan tadi food hygiene, kebersihan itu sangat-sangat penting sekali. Betul. Penyediaan air bersih gitu ya, lalu outdoor, lalu kita juga selalu harus tetap jaga jarak kan ya. Iya. Tapi itu kebersihan tangan, lalu pelaku kulinernya, lalu konsumennya juga harus sama-sama sadar dan menjaga food hygiene ya. Saling selalu menjunjung tinggi CHSE itu ya Mbak Santi betul, ya. Betul. Kebersihan, lalu juga kesehatan dan juga safety atau keamanan begitu. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian peserta talk show, kita sudah berdiskusi bersama dengan 3 narasumber luar biasa. Boleh dong tepuk tangan secara virtual. Dan juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber, Pak Firman, Mbak Santi dan juga Mbak Mariska, terima kasih sekali sudah berbagi kepada kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu partisipan talk show yang bergabung. Semoga talk show ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat berwisata di Jakarta, tentunya tetap patuhi protokol kesehatan dan insya Allah kita akan siap lagi ya Pak ya, pasca pandemi untuk menawarkan
daya tarik wisata di Jakarta. Saya Sasti Apsari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Indonesia.